Perkenalan, ada hukum penyembuhan yang begitu jelas sehingga bahkan seorang anak kecil pun dapat memahaminya, begitu mendasar sehingga pikiran yang mampu belum pernah memikirkan semua fakta dan fenomena kehidupan yang ada di atasnya. Tujuan buku ini adalah menjelaskan hukum ini. Kekuatan terbesar di dunia adalah kekuatan pikiran, karena itu adalah pikiran kreatif yang beraksi. Tidak ada yang tidak pertama kali ada dalam pikiran dari matahari pertama yang berkobar hanya di pikiran Sang Pencipta, hingga gaun boneka terakhir yang dibuat oleh tangan kekanak-kanakan. Sains mendukung fakta bahwa gerakan pertama di alam hanya dapat datang dari penerapan kekuatan atau kehendak imaterial ke partikel eterik primer jika tidak dalam keadaan sempurna kesetimbangan. Itu harus meninggalkan metafisika tidak hanya penjelasan tentang kehendak yang bergerak tetapi juga substansi yang digerakkan. Maka, inilah bidang buku ini untuk ditunjukkan dengan semua yang terkandung di dalamnya. Karena tindakan kehendak adalah tindakan pikiran, kami menyibukkan diri dengan aktivitas pikiran kreatif. Sekali lagi karena pikiran bertindak secara kreatif, ada cara di mana ia bertindak. Oleh karena itu, kita juga harus mengajarkannya. Untuk mengajar dengan cara inilah Alkitab ditulis, bahwa Yesus hidup dan mengajar. Cara ini telah dikenal selama berabad-abad tetapi selalu diajarkan dalam pengertiannya hari di mana guru tinggal. Ahli metafisika agung mengajar sebagian besar dalam perumpamaan dan kiasan oriental. Tapi dia mengajarkan jalan, dan pengikutnya disebut orang dari jalan. Jalan adalah hukum dan sekarang pemahaman tentangnya sebagai hukum memungkinkan kita untuk menempatkan, dalam beberapa pernyataan sederhana yang dapat dipahami semua orang, prinsip-prinsip hukum, yang jika dipelajari dan digunakan, akan memungkinkan siapa saja untuk mengendalikan kondisi, tubuh, pikiran, dan lingkungannya. Siapapun dapat mempelajari cara menggunakannya. Jelas bagi kita bahwa wajar menggunakan kekuatan pikiran dan kebahagiaan terbesar dihasilkan dari latihannya. Pikiran dibentuk sedemikian rupa sehingga ia harus bertindak, ia harus mengungkapkan apa yang ia makan sendiri. Semua alam menunjuk pada fakta bahwa dimanapun tindakan berhenti, kematian, atau negasi, muncul. Pikiran adalah jiwa dari kehidupan di alam dan oleh karena itu selalu aktif. Namun itu juga merupakan istirahat terbatas karena dari situlah semua aktivitas muncul dan dengannya ia dipertahankan. Dalam buku ini kita tidak banyak membahas tentang potensi besar dari aktivitas yang kita sebut keberadaan, melainkan dengan hukum yang dengannya ia bertindak. Kami tidak begitu peduli dengan perenungan kehidupan, cinta, dan kebijaksanaan, yang adalah Tuhan atau wujud, tetapi dengan cara roh bermanifestasi. Bagaimana kehidupan menjadi kesehatan, bagaimana cinta menjadi kebahagiaan, dan bagaimana kebijaksanaan menjadi kekayaan, kita ingin tahu. Karena ini semua adalah kualitas pikiran, dan dalam keadaan murninya tidak dapat dibedakan menjadi bentuk, kita menyadari bahwa ketika mereka mulai menghilang ke dalam ekspresi individu, itu harus dengan proses berpikir. Itulah satu-satunya cara pikiran dapat bertindak. Sehingga proses kreatif hanyalah pikiran dalam tindakan, atau pikiran memikirkan kehidupan, cinta dan kebijaksanaan ke dalam bentuk. Pikiran dalam tindakan selalu kreatif, tetapi juga pikiran. Pikiran bertindak dalam pikiran untuk menciptakan. Atau pikiran pertama-tama menghasilkan pikiran dan kemudian bereaksi terhadapnya menjadi apa yang dipikirkannya. Ini adalah seluruh hukum penciptaan. Pikiran menciptakan apa yang dipikirkannya. Banyak bentuk keluar dari satu pikiran, tetapi setiap bentuk memiliki pikiran yang sesuai yang menghasilkan dan mempertahankannya. Oleh karena itu, pikiran dalam tindakan juga merupakan hukum. Kami menyebutnya hukum sebab dan akibat. Hukum adalah prinsip di mana pikiran bekerja. Karena setiap sebab utama ada di dalam pikiran dan akibatnya hanyalah bentuk yang diambil oleh pikiran. Pikiran adalah sebab pertama, dalam setiap rangkaian yang tercipta, dan bentuk adalah akibat. Pikiran bertindak atas pikiran untuk menghasilkan sesuatu. Karena benda-benda dibuat dari pikiran, mereka hanya berpikir dalam bentuk, tetapi mereka mempertahankan bentuk dan realitas hanya selama mereka ditopang oleh pikiran. Hukum, oleh karena itu, dapat didefinisikan sebagai pikiran dalam tindakan menghasilkan banyak menempatkan satu dengan kekuatan pikiran, dan buku ini ditulis untuk memberikan meditasi harian pada tertinggi dari semua tema, kontrol manusia atas tubuhnya sendiri, kebahagiaan, keadaan dan lingkungan oleh pikiran-pikiran yang dipikirkannya. Pengetahuan dan penggunaan pikiran dan hukum pikiran dalam tindakan adalah pengetahuan yang Yesus bicarakan ketika dia berkata, "Kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran akan memerdekakan kamu."
Semoga halaman-halaman ini membebaskan banyak orang untuk kebijaksanaan mulia dari Mind in Action. Fenwick L. Holmes, tanggal 30 Desember tahun 1918.